Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Kita hapus dulu untuk yang tes formatif yang pertama. Kita mulai dari nomor satu untuk tes formatif kedua terkait dengan belerang, ya, terkait dengan sulfur. Belerang dalam senyawanya tidak memiliki ikatan hidrogen seperti hal senyawa oksigen. Hal ini dikarenakan, ya, oke. Tadi kan sebelumnya bahwa informasi ya di tes formatif pertama bahwa ikatan hidrogen itu kan adalah ikatan antar molekul, atau ikatan antara molekul yang diwakili oleh atom ini ya, ikatan antar atom H, yang dimana which is this is elektropositif, yang sangat elektropositif karena elektronegatifannya paling kecil ya kan. Terus dengan sesuatu yang sangat negatif. Nah, bisa F, bisa N, bisa O. Nah, ya. Ini jadi ini adalah sesuatu yang negatif. Nah, tapi kenapa kok yang S tidak? Ya, of course sudah pasti itu jelas sekali bahwa informasi ini nggak bakal mungkin ada hubungannya dengan B, nggak ada mungkin ukuran atom. Terus kemudian B, belerang sama oksigen memiliki elektron valensi yang berbeda, ini udah pasti salah karena ini memiliki informasi yang sama harusnya. Jenis orbital kulit terluarnya berbeda, ini nggak ada hubungannya. Jadi ya udah jelas banget jawabannya nomor satu adalah yang A. Itu adalah terkait dengan keelektronegatifan di mana dalam golongan 6A itu 8O, 16S. Nah, keelektronegatifan karena depannya huruf kecil gitu ya, ke bawah makin kecil keelektronegatifannya. Oke, so itu nomor satu. Dan untuk nomor dua, belerang dapat memiliki bilangan oksidasi lebih bervariasi dibandingkan oksigen. Ya betul, karena kalau oksigen biasanya kalau nggak tergantung temennya apa. Kalau misalnya biasanya kalau bilox O, kalau bilox O kan biasanya -2. Terus habis itu apa namanya, bilox O itu bisa aja -1 kalau misalnya ketemu sama. Nah jadi kalau bilox O itu biasanya adalah -2, tapi ini akan ada dua variasi tergantung senyawanya. Kalau misalnya senyawa peroksida, hidrogen peroksida ya, kayak contoh H2O2 tuh, peroksida, biasanya H2O2, ini bilox O-nya, atau bilangan oksidasi O-nya itu adalah -1, ya. Bilox O-nya adalah -1. Sedangkan kalau misalnya superoksida, senyawa superoksida, nah untuk bilox O-nya itu jadi -1/2 ya. Jadi bilox O-nya -1/2 nih. Contohnya kayak KO2 tuh. Ya, contohnya KO2. Nah, ini bilox O-nya jadi -1/2. O-nya yang ngalah. Karena H ini udah +1. Karena ingat ya, H itu akan kalau misalnya bertemu dengan non logam itu pasti plus. Kalau dia ketemu sama logam baru minus. Nah, itu bilox O. Beda sama bilox S. Bilox S itu sulfur itu tergantung sama temennya. Contoh senyawa SO2. Kalau SO2 di sini bilox S-nya itu +4. Dalam SO4 2-, dalam senyawa sulfat, bilox S-nya itu sama dengan +6. Ya kan? SO3 bilox S-nya +6, ya kan? Nah, jadi banyak variasinya. Nah, alasannya kenapa gitu kan? Memiliki elektron valensi 6 nggak ada hubungannya. Kalau elektron valensi 6 kenapa nggak O begitu juga? Jadi udah pasti ini salah. Yang B merupakan unsur logam. Belerang tuh bukan logam ya. Nah, memiliki orbital D yang dapat digunakan untuk ikatan. Ini masih oke, karena emang dia masuk ke kulit ketiga yang punya orbital D. Memiliki afinitas elektron yang lebih tinggi daripada oksigen. Ini sesuatu yang salah, karena harusnya dia lebih kecil. So, jawaban yang masuk akal adalah yang C. Emang ya,
karena memiliki orbital d, maka untuk berikatan dia lebih banyak ya, sama kayak terkait dengan bilangan koordinasi. Kalau O itu kan biasanya bilangan koordinasinya cuma 2, tapi hanya di senyawa tertentu bilangan koordinasinya jadi 4. Tapi kalau misalnya untuk si S ini bisa sampai 6. Nah, berarti artinya banyak banget nih. SO3, SO4 2-, H2S ya kan. Nah, seperti itu. Oke, jadi nomor 2 jawabannya C. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Belerang memiliki bentuk alotrop. Alotrop ini bentuk-bentuk khusus ya, yang dimana bentuknya ini karena walaupun emang dia satu unsur, tapi karena berbeda bentuk, ini kita bisa panggil nama lain. Contoh kalau mungkin kalian sering banget C biasanya dalam kurung grafit gitu ya, sama C dalam kurung intan. Nah, ya. Nah, grafit sama intan ini sama-sama unsurnya karbon, seperti itu ya. Nah, kalau belerang yang kisi ini memiliki bentuk alotrop, yang kisi kristalnya tersusun atas unit S8 ya. Dia jadi membentuk kristal S8. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai 3-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan 6. Belerang amorphous dapat diperoleh dengan cara. Nah, ini terkait dengan alotropnya si belerang. Yang pertama nih ada belerang yang namanya belerang rombik. Terus kemudian yang kedua adalah ada belerang monoklin. Nah, yang ketiga ada belerang amorphous. Nah, di mana untuk membuat belerang amorphous ini gampang sebenarnya. Jadi intinya ion tiosulfat. Nah, ion tiosulfat itu adalah S2O3 2- ditambah dengan ion hidrogen, berarti alias ion hidrogen ini biasa adalah sesuatu yang asam, membentuk H2O SO2 tambah S, alias ada atom sulfur. Sedangkan kalau untuk monoklin sebenarnya adalah belerang rombik. Ini akan membentuk reaksi kesetimbangan ketika dipanaskan ketika 96,5 derajat Celcius. Ini belerang monoklin. Nah, oke, so untuk nomor 4 ya jawabannya adalah yang C ya. Oke, lanjut nomor 5. Di antara sifat-sifat kimia belerang berikut yang tidak tepat ialah belerang dapat bereaksi dengan gas fluor. Oke, klor ya, karbon ya. Nah, jadi karbon ini bisa bereaksi dengan fluor, klor, karbon, oksigen, sama hidrogen ya, sama hidrogen. Nah, ini bisa bereaksi. Nah, kalau misalnya yang berarti dengan karbon bisa, gas klor bisa, gas fluor bisa. Cuman kalau untuk yang logam ini nggak bisa spontan langsung ya. Nah, kenapa? Karena sorry, ini sulfur ya, kok malah jadi atom karbon. Nah, sulfur ditambah dengan sesuatu unsur logam dengan kondisi apa? Dipanaskan ya, jadi nggak bisa langsung. Jadi dia harus dipanaskan terlebih dahulu, barulah dia bisa bereaksi. Tapi kalau misalnya modelnya kayak yang atas nih, ini bisa secara spontan berlangsung tanpa ada embel-embel apapun. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, belerang dan oksigen memiliki kreatif yang berbeda. Ya, emang betul. Karena apa? Elektron valensinya berbeda salah. Harusnya ini elektron valensinya sama, tapi nggak ada hubungannya. Fasenya berbeda, I think ini nggak ada ngaruh ya. Karena kalau misalnya kayak gitu, hidrogen
ya, sama atau mungkin ada beberapa zat yang emang sama-sama reaktif tapi emang fase zatnya sama gitu ya, atau sama-sama reaktif padahal fase zatnya berbeda gitu. Jadi ini emang nggak ada kaitannya. Afinitas elektron berbeda, iya pasti. Jenis orbital kulit terluarnya berbeda, ini emang betul, tapi nggak ada hubungannya. Karena walaupun emang ada hubungannya, dia tidaklah spesifik. Di sini kita mau, reaktif karena apa gitu. Dan kita butuh alasan yang lebih detail, bukan alasan yang umum. Karena kayak misalnya kita tahu bahwa, energi ionisasi, kenapa kok ke bawah semakin besar, itu bisa kita hubungkan dengan jadi atom. Nah, apakah kalau misalnya kita mau spesifikin akibat energi ionisasi, kita harus alasannya ke jadi atom? Kan enggak. Itu alasan yang umum. Nah, kalau itu masih kalau jawabannya kayak gitu masih kurang tepat karena kita butuh sesuatu yang spesifik. Yaitu apa? Yaitu adalah afinitas elektronnya berbeda, ya. Oke. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Kita hapus dulu 4, nomor 5 dan nomor 6-nya, dan kita akan lanjut ke 4 soal terakhir untuk di tes formatif kedua ya. Oke, so dari nomor berapa nih? Dari nomor 7. H2S memiliki bentuk molekul, ini bentuk molekul H2S itu sama kayak bentuk molekul H2O ya, yaitu adalah sudut V atau bengkok. Di laboratorium H2S dapat diperoleh melalui, nah ini nomor 8 ini reaksinya adalah seperti ini ya. FeS tambah dengan HCl atau H plus tambah Cl min akan menjadi FeCl, FeCl 2 ya, ditambahkan dengan H2S ya. Jadi di laboratorium H2S ini dapat diperoleh melalui reaksi besi dengan asam klorida, atau lebih tepatnya ini besi sulfida dengan asam klorida. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 9. Hidrogen sulfida memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan air. Karena apa? Nah, ini lawannya daripada si H2O lebih tinggi daripada H2S karena memiliki ikatan hidrogen. Nah, hidrogen sulfida kenapa kok lebih rendah daripada air? Ya karena tidak punya ikatan hidrogen ya di antara molekul-molekul H2S. Nomor 10, bila H2S dilarutkan ke dalam air, maka apa? Ya, karena ini adalah asam sulfida, of course ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, tapi karena kita tahu bahwa asam sulfida ini adalah asam lemah, ya, asam lemah adalah asam lemah yang dimana namanya asam lemah ini kalau misalnya akan terion, dia akan terionisasi sebagian, sehingga H2S akan terurai sebagian seperti ini menjadi 2H plus tambah S2 min. Maka jawabannya adalah ya yang B. Ingat ya, sedikit terionisasi menghasilkan ion hidrogen. Kalau yang A ini 50% H2S itu ini nggak bisa dipastikan berapa persennya ya. Yang C apalagi nggak ada ngaruh, kalau namanya asam itu ya kalau dilarutin ke dalam air akan terurai menjadi ionnya. H2S hanya melarut dalam air dan sama sekali tidak terjadi ionisasi. Ini ini salah ya. Walaupun emang kita tahu bahwa H2S ini merupakan ikatan kovalen ya, bukan ikatan ion, tapi tetap aja karena dia termasuk jenis asam maka akan terjadi ionisasi. Karena dia asam lemah, bukan bukan larutan yang bersifat netral ya. Oke, so nomor 10 jawabannya adalah B, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga ya, terkait dengan asam sulfat. Asam sulfat memiliki struktur yang mana? Jawabannya adalah yang A. Ya, dimana gini, H2SO4 udah pasti ini S-nya akan menjadi atom pusat, ya kan? Kita gambar dulu S-nya. Nah, ini karena udah jelas banget pasti dikelilingi oleh banyak unsur. Oke, kita bikin ini dulu, dan pasti H ini nggak bakal mungkin di tengah, pasti di pinggir, ya. Jadi H ini saya taruh di sini.
terserah mau di kiri, di kanan, atas, apa bawah. Saya mau naruhnya di sini dulu. Nah, terus kemudian kita punya O4, ya kan? S-nya udah di tengah, hanya udah 2. O-nya pasti di sekelilingi O, ya, karena O udah nggak mungkin di sini, ataupun di sini, ataupun di sini. Pasti di sekeliling persis banget nih. Jadi O-nya itu di sini. Nah, otomatis kalau yang O-nya di tengah-tengah ini pasti begini gambarnya. Ya. Nah, sehingga berarti S-nya di sini ada di sini 1, 1. Sehingga dia berikatan kovalen ya. Nah, seperti ini, kovalen tunggal. Nah, permasalahannya adalah di sini nih. Di sini banyak banget perdebatan karena emang banyak banget tipe jawaban daripada H2SO4. Ada yang setuju atau yang kayak gini. Ini kan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini kan berarti S-nya tinggal sisa 4 lagi ya. Persis banget nih, 2. 2 di bawah, 2 di atas. Nah, kalau emang kita hubungkan seperti ini, maka oke, hanya duplet. O-nya oktet ya di sini. O di sini juga oktet, hanya duplet. Di sini O-nya oktet, di sini juga O-nya oktet, tapi S-nya melanggar. Coba kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada yang bilang kayak gini nggak ada masalah, toh juga emang ini format charge-nya netral ya. Tapi ada juga yang bilang, oh kalau kayak gitu berarti S-nya nggak oktet dong. Bisa nggak dibikin oktet? Bisa. Yaitu dengan cara seperti ini. Nah, gini. Set. Ini sepasang yang ini saya kasih ke dia. Nah, jadi kalau kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu ya. 9, 10. Nah, berarti di bawahnya kasih lagi. Nah, gitu loh. Jadi yang di bawahnya ini jadi double kovalen koordinasi ya. Jadi ini ngasih ke sini, set. Nah, jadi bedanya kalau sama yang atas ya, sama yang atas sama yang bawah, kalau kita jadiin satu gambarnya. Nah, set. Nah, kan gini ya. Misalkan. Oke, untuk O yang di atas berarti begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang di kiri ini begini, 1. Nah, begini. Terus ini juga sama begini. Nah, terus untuk yang di sebelah kirinya ini adalah H yang nyambung seperti ini. Ini adalah H seperti ini. Ya, kurang lebih kalau dijadiin satu gambar seperti ini. Tapi kalau yang di bawah gambarnya itu seperti ini. Nah, bedanya ada di bagian yang atasnya aja sebenarnya. Jadi sebenarnya ini boleh saya kopas aja. Jadi yang beda adalah di sini. Kalau yang di sini ini pindah ke bawah. Jadi ini tinggal geser ke atas saja seperti ini. Jadi di sini O-nya numpang gitu. Ini juga sama. Ini tinggal pindah ke atas. Ini O-nya dempet ke sini. Nah, beda gambar, ya kan? Nah, jadi kalau yang misalnya kayak gini nih, terdiri dari satu dipakai bareng-bareng tapi berasal dari salah satu aja, kovalen koordinasi. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, barengan, itu adalah kovalen biasa ya. Nah, jadi jawabannya itu yang lebih pada umumnya itu adalah yang atas. Walaupun yang di bawah itu ada nggak? Ada aja ya. Karena kalau mungkin kalian cari itu di Google atau mungkin di cara yang lain, atau mungkin di sumber-sumber lain, ada juga yang mengatakan bahwa
sebenarnya itu kovalen koordinasi gitu loh ya. Oke, itu untuk nomor satu ya. Sekarang nomor 2, asam sulfat pekat ini bersifat sebagai, ini udah pasti nggak mungkin ya, tinggal antara B sama D. Tapi dia bukan merupakan reduktor, udah jelas banget ya, nggak bakal mungkin dia reduktor, melainkan dia oksidator kuat ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang domba. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Kita hapus dulu nomor 1 dan nomor 2-nya. Oke, nomor 3 dan 4. Nomor 3, asam sulfat dibuat melalui reaksi oksidasi belerang, membentuk SO2, dan SO2 dibentuk lagi, dioksidasi lagi menjadi SO3, kemudian direaksikan dengan air membentuk asam sulfat, dan akhirnya dilakukan pemakanan asam sulfat yang diperoleh. Dan tahap reaksi tersebut tahapan mana yang memerlukan suatu katalis dan sukar dilakukan dalam produksi asam sulfat? Nah, ini jawabannya adalah yang. Nah, jadi untuk nomor 3 sebenarnya ini informasi tambahan aja ya. Karena pembuatan asam sulfat sendiri itu sebenarnya ada 2 metode ya. Yang pertama adalah menggunakan metode bilik timbal ya. Bilik timbal itu sama yang kedua adalah proses kontak ya, proses kontak. Yang dimana bedanya apa? Bedanya adalah terkait dengan katalis. Kalau di sini katalis yang digunakan adalah katalis NO sama NO2 ya. Terus kemudian kalau kontak itu pakai katalis yang dimana katalisnya adalah V2O5 ya, atau vanadium oksida. Nah, dimana sebenarnya di awal tuh sebenarnya sama. Jadi sebenarnya di awal proses itu adalah si ini jadi SO2 dulu ya, sama seperti yang ini. Asam sulfat melalui reaksi oksidasi belerang membentuk SO2, tahapannya sama. Nah, menjadi SO2. Kemudian barulah di sini. Jadi 2 SO2 ditambah dengan yang namanya gas oksigen akan membentuk reaksi kesetimbangan menjadi 2 SO3 ya. Nah, ini juga sama nih ya. Kemudian bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya hasil yang di kiri SO3 ini, kalau misalnya saya tambahin air, dia langsung membentuk asam sulfat pekat ya. Ini asam sulfat pekat ya, asam sulfat yang pekat. Nah, beda sama di kanan. Nah, ingat ini katalisnya ada di proses nomor ini ya. Nah, katalisnya ini ada di proses nomor 2 ini ya. Nah, set. Oke. Bedanya adalah ketika di sini SO3 di sini ditambahkan dengan di sini bedanya adalah di sini SO3-nya ditambahkan dengan H2SO4 dulu ya. Mungkin hasil apa, kemudian di sini jadinya adalah H2S2O7. Barulah H2S2O7 ini H2S2O7 ditambahkan dengan H2O, barulah terbentuk yang namanya H2SO4 pekat ya. Nah, jadi dari sini proses mana yang memerlukan suatu katalis dan sukar dilakukan dalam produksi suatu asam sulfat adalah yang bagian nomor 2 ya, yaitu adalah oksidasi ya, belerang dioksida menjadi belerang trioksida. Maka jawaban nomor 3 adalah yang B. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Manakah reaksi yang tidak benar? Oke, kita cek dulu ya. Yang pertama, Cu. Cu tambah H2SO4 pekat. Ini kira-kira bisa bereaksi nggak ya? Nah, cek dulu. Kita terus dulu aja ya. Cu tambah H2SO4 encer. Yang C adalah SO3 tambah H2O menjadi H2SO4. Yang D adalah Zn ditambahkan dengan H2SO4 encer. Ini hasilnya adalah sesuatu. Oke, untuk yang A. Nah, kalau yang C, ini salah. Saya hapus dulu aja ya.
Oke, untuk yang A, Cu tambah H2SO4 pekat ya, dimana kalau misalnya kita mereaksikan ini dengan asam sulfat pekat, maka hasilnya adalah CuSO4 ya kan, ditambahkan dengan H2O ditambahkan dengan hasil sampingannya adalah SO2 ya. Nah, dimana ini persamaan reaksinya ini yang setara ini adalah 2, di sini ada 2 ya. Nah, kalau misalnya apa bedanya sama yang encer? Nah, bedanya sama yang encer adalah kalau misalnya si Cu tambah H2SO4 ini encer yang pekat hasil sampingannya adalah SO2, sedangkan kalau yang hasil sulfat encer hasilnya bukan SO2 melainkan gas hidrogen ya. Oke, kalau yang C SO3 tambah H2O ini udah jelas banget hasilnya adalah H2SO4, bahkan dengan deskripsi ini pekat. Kemudian Zn tambah H2SO4 encer hasilnya adalah ZnSO4 ditambahkan dengan H2. So, mana ya reaksi yang tidak benar? Jawabannya adalah yang B ya. Karena reaksi yang benarnya adalah CuH2SO4 menjadi CuSO4 tambah H2O tambah H2 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6, dan 7. Bila asam sulfat pekat diteteskan pada suatu bahan ataupun kain, maka terjadi oksidasi karbon menjadi karbon dioksida tidak. Ini jawabannya adalah nggak mungkin ya. Asam sulfat pekat itu bahaya banget ya. Kalau misalnya kita kena aja, kalau asam sulfat yang pekat itu wah bahaya banget ya. So harus hati-hati. Nah, untuk nomor 5 ini ada di halaman di bukunya ya 5.37. Ternyata kalau asam sulfat pekat diteteskan pada bahan atau kain, maka yang terjadi adalah terbentuk karbon hitam alias kayak geseng gitu ya. Dan airnya ini, air yang ada mungkin di kainnya itu atau bahan itu akan terserap oleh si asam sulfat, atau bisa kita katakan dehidrasi air oleh asam sulfat ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6. Natrium triosulfat atau Na2S2O3 ya. Na2S2O3. Tiosulfatnya ini SO3 2-. Dapat dibuat dengan cara apa gitu ya. Nah, ini ada yang salah sama pilihan gandanya ya. Karena materinya jawabannya ini adalah natrium tiosulfat dapat dibuat dengan cara mendidihkan natrium sulfit dengan belerang, yang dimana kita tahu bahwa natrium sulfit atau Na2SO3, nah kalau kita tambahkan dengan belerang, maka sebenarnya dari si N2SO3 ini kan akan terurai menjadi Na2SO3 ini kan akan terurai menjadi 2Na plus tambah SO3 2- kan. Nah, kita tulis aja dulu di sini. 2Na plus tambah SO3 2-. Terus kemudian kita tambahkan dengan S, maka yang akan menjadi hasil reaksinya adalah daripada hasil reaksi ini itu adalah ini 2- ya, ini 2-. Nah, S2O3 gitu ya. Hasilnya adalah S2O3 O3 2-. Nah, karena berhubung ini enggak bereaksi berarti masih ada dong di sini. Nah, ditambahkan dengan Na+. Makanya bisa kita katakan hasil daripada reaksi Na2, kita dapat simpulkan bahwa Na2SO3 tambah sulfur akan menjadi Na2S2O3. Maka jawabannya nggak ada, karena ini yang C natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat ya Na2S2O3 kan, kecuali di sini natrium sulfit. Nah, baru benar ya. Jadi ini jawab untuk nomor 6. Kalau kalian mau ganti kata kalimat yang di sini sehingga nanti jawabannya sama kayak kunci jawabannya, itu adalah C, boleh. Atau karena berhubung ini mendidihkan,
ya. Nggak mungkin ini B ataupun D. Tinggal kalian mau pilih nih mana yang bisa dibenerin seminimal mungkin untuk menjadi jawabannya. Nah, kalau yang A ini udah jelas salah karena nggak ada hubungan sama asam sulfat, ya. Oke, itu untuk nomor 6 dan sekarang kita masuk ke nomor 7, ya. Ke nomor 7, ion tiosulfat memiliki struktur apa? Nah, gitu ya. Nah, ini untuk ion tiosulfat sekaligus gambar aja mungkin ya. Jadi ion tiosulfat itu sebenarnya banyak banget modelnya, ya. Yang pertama adalah bentuknya seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, S2O3 itu ada yang S-nya barengan di sini dan ada lagi O-nya di sini sama di sini. Nah, jadi bedanya adalah kalau misalnya kita bikin ya, aduh, ini mungkin ya udah nggak apa-apa deh. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Juga sama 1 2 3 4 3 4 5 6. Ini 1 2 3 4 5 6 yang dimana ini kan udah pas nih, ini 8 ya kan. Nah, kita bereaksikan seperti ini. Nah, cuman sayangnya adalah O-nya di sini nggak 8. Jadi mau nggak mau kita harus pinjem -1, kita kasih -1 sehingga nanti di sini akan ada nih masuk nih. Nah, ini mungkin pakai warna biru tua aja ya. Nah, di sini masuklah tambahan sehingga dengan menambah 1 elektron si O-nya ini akan menjadi seimbang alias memenuhi kaidah oktet alias pas 8, tapi dia bermuatan negatif. So that's why kenapa S2O3 2-. Nah, tapi gitu ya. Akan tetapi ada juga nih bentuknya ya. Karena kalau kita lihat kan ini sama-sama ini. Berarti boleh dong saya mau pakai S yang atas aja yang kayak gitu. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, jadi kalau di situ kalau yang di atas kan O-nya nih yang dua-duanya negatif. Nah, karena begini kan ya tadi ya. Nah, sekarang ini saya geser. Saya nggak mau di sini. Jadi ini saya geser sehingga begini kan ya. Wait. Nah, set ini di atas 1, bawah 1. Sehingga di sini mau nggak mau 1, ini 1 juga. Di sini masih ada 1. Di sini masih ada 1. Ya udah, minjem lah. Di sini 1, di sini 1. Sehingga di sini minus, di sini minus. Karena apa? Karena di sini berikatannya seperti ini. Hasilnya sama nggak? Sama. Hasilnya adalah S2O3 2- ya. Nah, tapi di sini berarti kalau misalnya ini digambar ya, yang atas digambar, berarti bentuk gambarnya tuh gini. Set. O, ini S, ini O, ini O. Ya, ikatan lengkap O. Di sini terbentuklah muatan 2- ya. Kalau ini digambar, gambarnya kurang lebih seperti ini. S O, terus di sini adalah O, di sini adalah O, ini adalah 2-. Ada lagi nggak? Ada ya. Nah, cuman saya nggak mau bahas karena apa? Di sini lebih fokus ke bentuknya aja. Nah, jadi dari resonansi yang ada atau yang nilainya kurang lebih sama dengan seperti ini, cuma beda ikatannya aja. Kalau kita lihat di atom pusatnya deh. Nah, di sini nih. Ya, di atom pusatnya, atom pusat S itu mempunyai PeI sebanyak apa? 1 2 3 4. Nah, 4 ya. PeB-nya 0. Ingat ini terhitung satu paket ya, satu kovalen rangkap 2. Nah, karena PeI-nya 4, PeB-nya 0 berarti AX4. Sehingga AX4 berarti bentuknya adalah tetrahedral. Ya. Jadi jawabannya untuk nomor 7 adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Kita hapus untuk nomor 5, 6, dan 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10. Saya taruh sini aja. Nomor 8, larutan tiosulfat dalam air menyebabkan korosi besi, baja, dan proses ini terutama berlangsung dengan adanya ion klorida. Hal ini terjadi karena ion klorida dalam larutan tiosulfat dia akan menyebabkan dia suasana asam ya. Nah, karena ion kloridanya ini menyebabkan suasana asam, maka menyebabkan besinya teroksidasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena ini ditanya ion kloridanya, bukan lebih fokus utama hasilnya apa. Nah, jadi ion klorida ini menyebabkan suasana asam. Karena menyebabkan suasana asam, menyebabkan si besinya ini mengalami oksidasi sehingga ada korosi seperti itu ya. Karena korosi ini kan salah satu proses redoks yang dimana logamnya ini teroksidasi oleh zat lain sehingga membentuk kerat gitu ya. Oke, jadi nomor 8 jawabannya C, dan nomor 9, larutan tiosulfat tidak stabil dalam larutan asam dan mengalami disproporsionasi atau mengalami yang namanya dua kali ya, jadi bisa oksidasi bisa reduksi sekaligus sebagai berikut ya. Yang mana nih? Nah, kalau misalnya di sini untuk yang nomor 9 yang A, berarti S2O32- tambah dengan H plus menjadi HSO3- tambah S, yang dimana ini berarti biloxnya adalah min 2 min 6 sama dengan min 2, berarti ini plus 4, jadinya S nya plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 min 2 min 6 sama dengan min 1, jadinya ini plus 5, ini 0 ya. Oke, berarti ini benar ya. Oke, kemudian kalau untuk yang B 2S2 enggak ada ngaruhnya ya. Ingat dalam bilox kalau kita nggak bahas menceterakan, cuma naik atau turun aja, kita nggak perlu yang namanya bilangan di depannya. H2S tambah S tambah O2. Nah, kita cek dulu, ini 0, ini 0, plus 1 plus 1 plus 2, jadinya ini min 2 ya, karena sama dengan 0. Terus min 2 min 6 sama dengan min 2, jadinya ini plus 4. Nah, ini plus 2 satunya. Plus 2 turun jadi min 2, plus 2 juga turun jadi O. Jadi ini reaksi yang salah. Kemudian untuk yang C. Yang C ini adalah S2O3 2- tambah H plus menjadi H2SO4 tambah S. Nah, ini berarti ini udah jelas banget ya. S-nya plus 2, H2SO4 hanya S-nya ini adalah plus 6, ini 0. Oke, ini naik dan turun. Oke, ini oke ya. Ini oke. Maksudnya bisa dia mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Yang D, S2O3 tambah H plus menjadi H2SO3 ditambahkan dengan SO3. Ini menjadi ya. Nah, berarti ini udah jelas banget, ini plus 2. Ini di sini adalah plus 2 kurang 6, jadinya ini plus 4. Ini plus 6. Sama-sama naik. Oke, berarti yang D ini salah. Nah, tapi di antara A sama C, mana yang reaksinya benar? Ya, reaksi yang benar di antara yang 9A atau 9C itu adalah yang A ya. Tiosulfat kalau dimasukkan ke dalam asam atau kita dalam larutan asam akan mengalami reaksi disproporsionasi menjadi HSO3- ditambahkan dengan sulfur ya. Oke, so nomor 9 jawabannya A, dan kita langsung masuk ke soal terakhir nomor 10. Larutan tiosulfat harus dibuat menggunakan air bidestil 2 kali destilasi dan segar, dan larutannya harus disimpan dalam botol tertutup karena nah, ini ada di materi di depannya ya, di bukunya. Kalian bisa langsung baca bahwa jawaban nomor 10 adalah yang B. Karena si
tiosulfat ini mudah terurai oleh mikroorganisme yang ada di udara ya. Jadi clue-nya ini kan tertutup rapat ya. Jadi karena berhubung CO ini masih oke lah ya, terreduksi oleh CO2 di udara, menyebabkan larutan bersifat basa ini enggak, kurang pas. Tinggal antara A sama B. Nah, tapi secara teoritis itu jawabannya adalah yang B ya. Jadi tiosulfatnya mudah terurai. Oke. So, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif untuk modul kelima ya, kimia anorganik 1. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode krisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam menjawab, kalian boleh langsung saja di chat di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan pun juga diperbolehkan. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.